Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyatal mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستغفر رزقه وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para bapak, para ibu jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salihin, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rahmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mulai dari nikmat yang terbesar, Allah memilih kita menjadi pribadi yang muslim. Yang Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah, yang kita terus istiqamah membaca doa ini agar Allah menjadikan kita semuanya wafat dalam kondisi yang husnul khatimah dan wafat dalam kondisi membawa dinul Islam. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku ya Allah dalam kondisi muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena menjaga iman ini perkara yang sangat berat. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, kita belajar dari masa lalu betapa banyak orang-orang yang dulunya berada di atas dinul Islam, dia berjalan di atas siratal mustaqim, tapi endingnya Allah jadikan mereka mati dalam kondisi yang su'ul khatimah. Di zaman Nabi Musa,
ada satu tokoh yang masyhur, bahkan kisah ini Allah abadikan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-175 sampai dengan 177. Ada sosok laki-laki namanya Bal'am bin Bawrah. Ini hidup di zaman Nabi Musa. Orangnya masyhur, ahli ibadah, seorang ulama. Semua doa-doanya mustajabah. Tapi pada akhirnya dia lebih milih kepada kehidupan dunia. Dia tinggalkan kehidupan akhirat. Maka kata Allah, "Famathaluhu kamathalil kalbi." Perumpamaan orang yang condong dengan kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat diumpamakan seperti seekor anjing. Ini kalimatnya apa? Kasar. Tapi memang perlu, kalimat kasar itu sesekali perlu untuk meyakinkan, mengembalikan orang kepada jalan yang benar. Makanya Allah gunakan kalimat yang paling kasar versi kita, kamathalil kalbi. Di surah yang lain Allah gambarkan ulaika kal an'am, masih seperti binatang. Ini ditunjuk kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath. Seekor anjing itu hanya akan taat pada tuannya. Dan anjing ketika kita dekati dia akan menjulurkan lidahnya. Kita tinggalkan pun juga akan menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang sangat hina. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim, tapi perjalanannya dia tukar dengan kehidupan dunia. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalanmu, jalan yang lurus. Artinya berikan kami hidayah. Allah sudah berikan kita hidayah. Allah sudah memilih kita menjadi pribadi yang muslim. Tapi kenapa masih minta hidayah? Ada 5 alasan dan ada 5 tingkatan yang terakhir kata beliau. Karena kita tidak ada yang menjamin kita akan mati dalam kondisi membawa dinul Islam dan mati dalam kondisi yang husnul khatimah. Makanya Nabi menjabarkan, idza aradallahu bi'amdin khairan ista'malahu. Kalau ada seorang hamba, kata Nabi, yang hamba ini ingin dijadikan baik oleh Allah, ista'malahu, maka hamba ini akan dibikin sibuk oleh Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qila kaifa yasta'maluhu? Bagaimana cara Allah membuat seorang hamba ini sibuk ya Rabb, ya Rasul, kalau nanti hamba ini dicintai oleh Allah? Kata Nabi, yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mautih. Allah membimbing kita untuk senantiasa melakukan amal saleh sebelum kematian itu menghampirinya. Maka amal saleh para bapak, para ibu, insya Allah ini tanda cinta Allah. Sekarang tanggung jawab kita bagaimana mempertahankan kita berada di atas amal saleh ini. Makanya ketika turun surah Al-A'raf ayat yang ke-172 yang terkait dengan masalah perjanjian kita dengan Allah, masih ingat apa perjanjian kita dengan Allah? Alastu bi rabbikum. Turun ayat itu. Satu saat ada sahabat tanya, kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ilan hadil ayat. Aku mendengar Nabi itu ditanya sama sahabat tentang konsep ayat ini. Panjang penjabaran Nabi, endingnya di sini. Innallaha azza wa jalla idza khalaqal 'abda lil jannah ista'malahu. Kalau ada seorang hamba yang diciptakan oleh Allah untuk menempati surganya, ista'malahu, dia akan dibikin sibuk oleh Allah bi'amali ahlil jannah, dibikin sibuk dengan aktivitas-aktivitas amalan surga, hatta, ini yang berat, hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlil jannah. Yang berat di sini, kita sudah diberikan kesibukan oleh Allah dengan amalan-amalan ahli surga. Salat 5 waktu sudah kita jaga, puasa Ramadan sudah kita tunaikan, zakat juga sudah kita tunaikan, haji bagi yang Allah berikan kesempatan sudah ditunaikan. Tapi ingat yang paling berat apa? Mempertahankan hatta yamut, sampai nanti mati di atas amalan ahli. Ini yang berat. Makanya karena berat itulah butuh
istiqomahan. Ada kesempatan sekecil apapun, laksanakan kesempatan itu. Ada kesempatan untuk ta'lim di pagi hari ini, jangan sia-siakan. Bismillah, duduk. Apa kata Rasulullah? La an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil ghada hatta tadlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'a raqabatin min waladi Ismail. Kata Nabi, sekiranya aku duduk bersama dengan satu kaum, yang kaum itu yadhkuruna Allah, mereka berzikir kepada Allah. Sejak kapan? Min salatil ghada, sejak salat subuh, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari. Lihat, dari salat subuh sampai tulu bahasa kita itu, sampai tulu atau isyraq. Ahabbu, kata Nabi, lebih aku cintai. Dari apa ya Rasul? Daripada orang yang membebaskan 4 budak dari kalangan Bani Ismail. Bayangkan, membebaskan budak itu hal yang utama. Tapi ada yang lebih dicinta oleh Allah dan Rasulnya, duduk dari salat subuh sampai syuruk. Apalagi yang sudah pensiun, subhanallah. Ada yang sudah pensiun, gak ada kegiatan, wis anteng di masjid tilawah one day one juz. Subhanallah. Kadang tinggal juznya, ayatnya kadang belum. Baik, para jamaah rahmati Allah, kita akan lanjutkan materi kita dalam kitab Mujibatul Jannati fi Dha'is Sunnah, dalam kitab amalan-amalan pembuka pintu surga. Kita akan bahas amalan pembuka pintu surga yang ke-6, yaitu orang yang istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun, nanti dibuka di surah At-Taubah. Ketika turun surah At-Taubah ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Ayat ini mengisahkan tentang Allah menurunkan emas dan perak, dan ada perintah untuk berzakat dengan itu. Ketika turun ayat ini, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ini ayatnya di sini yang paling yang jadikan asbab kemudian ada hadis nanti. Walladzina, dan orang-orang kata Allah, yaknizuna adh-dhahaba wal fidda, yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, emas dan perak yang disimpan tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka ingat kata Allah, yang senang menyimpan emas, senang menyimpan perak, tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah, hati-hati, kasih kabar gembira kepada mereka. Dengan apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, dengan adab yang pedih. Apa adab pedihnya bagi orang yang menyimpan emas dan perak? Ayat yang ke-35 Allah katakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubum wa duruhum. Ketika Allah membakar emas dan perak mereka pada hari kiamat, dan kemudian Allah menyetrika lambung-lambung mereka, Allah menyetrika wajah-wajah mereka, Allah menyetrika punggung-punggung mereka sambil berkata, hadza ma kanastum li anfusikum, ini harta yang dulu kalian simpan. Makanya yang menyimpan emas, ibu-ibu, tolong dizakati. Mas Joko, Mas Bambang, Mas zakati. Mas Johnson, kalau perlu disodakohkan. Kalau masih ada yang mau sodakohkan, barangkali itu menjadi asbab. Jadi ketika turun ayat ini, dibaca sama Rasulullah ayat ini, saat itu lagi safar. Nabi lagi safar dengan para sahabat, diikuti salah satu mantan budak beliau, namanya Thauban. Thauban itu salah satu mantan budak Nabi atau mantan anak angkat Rasulullah, yang selama ini Thauban senantiasa biasa berada di aktivitas di rumah Rasulullah. Satu ketika lagi safar bersama dengan para sahabat, dibaca ayat ini. Yang paling menarik dari para sahabat itu dua, apa? Emas dan perak. Ini yang paling menarik. Sampai kemana, Pak?
Ini hadis an Thauban qala lamma nazalat alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kata Thauban, ketika turun ayat tentang orang yang menyimpan emas dan perak, apa kata para sahabat? Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Kami ini bersama dengan Rasul dalam salah satu safarnya. Faqala ba'du ashabi, maka sebagian dari sahabat itu ngomong, ketika turun ayat ini apa kata sahabat? Anzalallahu adz-dzahaba wal fiddah. Allah ini menurunkan emas dan perak. Lau alimna ayyul mali khaira fanattakhiduh. Kata sahabat, seandainya kami tahu ada harta yang lebih utama, yang lebih mahal, yang lebih indah daripada emas dan perak, maka kami pasti pun juga mencarinya. Jadi sebagian sahabat menganggap harta yang paling mulia, paling utama apa? Emas dan perak. Kalau sekarang apa? Yang paling mulia tanah. Artinya yang paling bernilai. Apa lagi? Habis tanah apa? Rumah. Tambah naik terus kan. Emas juga tambah naik. Makanya kalau orang banyak hutang gak bisa bayar itu, perbanyak baca surah Yasin. Yasin belum bisa, surah Al-Mul perbanyak. Al-Mul belum bisa bayar, baca surat tanah. Itu aman kalau sudah itu. Penuh. Jadi kalau hanya dibacain Yasin, ya gak cangkem, gak selesai. Butuh apa? Surat tanah. Kalau sudah punya surat tanah, aman. Maksudnya apa? Harta yang paling bernilai di zaman saat ini bukan hanya sebatas emas, tapi yang simbol di zaman Nabi adalah emas dan perak. Bahkan dulu ketika hidupnya Nabi Musa menghadapi satu kaum namanya Qarun. Qarun ini bergelimang harta yang semuanya terbuat dari emas. Karena di zaman Nabi Musa itu daerahnya masyhur dengan masalah emasnya. Makanya ketika Samiri membuat patung anak sapi dari apa? Dari emas. Saking apanya nih? Saking banyaknya emas. Makanya ketika Qarun keluar dengan harta yang begitu mewah, orang-orang menganggap, ya Allah, alangkah enaknya kalau aku hidup seperti Qarun. Kemana-mana bergelimang harta, banyak duitnya, terhormat, kemana-mana orang melihatnya. Tapi ketika Nabi Musa mengutus, apa kata Nabi Musa? Wahai Qarun dan semua kroni-kroninya, teman-teman bisnisnya, Allah turunkan kepada kalian semua kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Apa kata Qarun? Dia kumpul sesama pebisnis. Apa kata Qarun kepada teman-temannya? Ini Nabi Musa. Musa ini minta kepada kita zakat. Ini pada dasarnya bukan zakat, tapi apa? Upeti, tarikan paksa. Maka kita lawan dan kita tidak usah memenuhi apa permintaannya Musa. Marah Nabi Musa. Kemudian, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu urusannya Qarun dan semua teman-temannya. Dibalik sama Allah. Untuk urusan Qarun dan teman-temannya, aku titipkan apa maumu. Dipasrahkan pada siapa? Nabi Musa. Akhirnya kemudian apa? Nabi Musa minta, ya Allah, karena ini sudah melanggar perintahmu, tidak mau memenuhi perintah untuk mengeluarkan zakat, maka aku minta, ya Allah, tolong tenggelamkan dia ke dalam tanah. Bertahap. Pertama, kakinya dulu tenggelam. Kemudian gudangnya mulai goyang juga, turun lagi. Baru sadar itu Qarun. Ngomong, wahai Nabi Musa, aku bertaubat. Aku tidak mau lagi untuk melakukan ini, wahai Musa. Aku akankan zakatnya. Tapi Nabi Musa terlanjur marah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, telanlah ya Allah, tenggelamkan ke bumi. Turun sampai ke lutut. Tambah bingung. Sampai pada akhirnya ketika sampai tenggorokan, Nabi Musa masih mengatakan, ya Allah, tenggelamkan. Apa kata malaikat Jibril? Coba, seandainya itu kalimat terlontar kepada Allah, maka Allah itu akan memaaf dan Allah akan mengampuni. Tapi karena sudah Allah memasrahkan kepada Nabi Musa, maka haknya ada di tangannya Nabi Musa, Allah tenggelamkan. Apa kata orang-orang yang selama ini melihat Fir'aun, melihat Qarun, baru sadar, ya Allah, aku gak mau lagi menjadi
Qarun. Kenapa? Karena ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Makanya kadang kita melihat orang indah, pada kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan. Satu ketika Nabi Ibrahim itu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah umur yang panjang. Selesai. Nggak dijawab sama Allah, nggak ada kalimat enggak, nggak ada kalimat iya, jadi nggak dibahas. Setelah sekian lama diutuslah seorang kakek tua nih datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim disuguhi kurma, dimakan kurma itu, digeser ke kanan, digeser ke kiri, belum ditelan netes. Ini bener. Jadi nggak hancur-hancur apa? Giginya habis ini. Jadi di apa namanya? Timut, gak ditelan-telan. Namanya kurma itu kan kental. Ya, kalau brem sih enak, masuk langsung telan. Ini kan kurma, dikunyah ke kanan gak hancur, geser ke kiri. Kunyah kiri gak hancur, netes lagi. Baru kemudian Nabi Ibrahim ngomong, ya Allah, Engkau kirim ini sebagai bentuk jawabanmu ya Allah. Aku gak mau punya umur panjang, tapi pengen umur yang barokah. Masih pengen umur panjang? Ulang tahun, panjang umurnya. Gak selamanya panjang umur itu apa? Enak, makanya cari yang barokah. Salah satunya minta perlindungan kepada Allah itu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Terus wal jununi wal judhami wa min syai'il asqam. Ini yang sudah umur 60 sering baca doa ini. Ada yang sudah 60? Banyak doa aja nih. Doa ini bagus ini. Salah satunya yang paling menarik yang nomor 2. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun. Junun ini kita minta perlindungan. Apa ya Allah? Jangan sampai nanti aku hidup dalam kondisi junun. Junun itu artinya majnun. Majnun itu gila. Kalau orang tua itu apa? Pikun. Ya Allah, lindungi aku ya Allah, jangan sampai nanti sebelum mati aku sempat pikun ya Allah. Ini doa yang sudah umur 60. Hafal semua kan? Alhamdulillah. Masih belum 60 berarti kalau belum hafal. Kalau yang umur 40 beda lagi doanya. Apa kalau umur 40? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafal? Belum 40 juga. Nanti usia 40 hafalkan, Pak. Jadi sahabat itu apa? Ngomong, anzalallahu adh-dhahaba wal fidda. Allah itu menurunkan emas dan perak. Lau alimna alumal khair fanattakhidu. Seandainya kami tahu ada harta yang lebih utama daripada emas dan perak, kami pun juga sama akan mencari itu. Maka kata Rasulullah, selentingan para sahabat tadi itu sampai ke telinga Nabi, didengar. Apa kata Rasulullah? Faqala afdaluhu lisanun dzakirun. Ada kata Nabi, harta yang lebih utama, ada harta yang lebih mahal, ada harta yang lebih suci, ada harta yang lebih mulia daripada punya sebatas emas dan perak. Apa itu ya Rasul? Ada 3 harta yang paling utama, 3 harta yang mulia kata Nabi. Yang pertama, lisanun dzakirun. Harta yang paling mulia adalah orang-orang yang punya lisan, yang lisannya dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih bernilai daripada emas dan perak. Yang kedua apa kata Rasulullah? Harta yang paling utama wa qalbun syakirun. Punya hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, yaitu punya sifat qanaah. Dikasih banyak alhamdulillah, dikasih sedikit alhamdulillah. Karena hidup itu konsepnya hanya 2 pasti gabung dalam kehidupan kita. Apa konsep hidup itu? Dikasih banyak bersyukur, nggak dikasih bersabar. 2 ini, syukur sama seperti kisahnya Imran bin Hittan itu. Orangnya mohon maaf jelek banget fisiknya. Yang laki itu welek. Tapi qadarullah ya, mungkin jodohnya punya istri yang sangat cantik.
Apa kata Imran bin Hittan? Aku bersyukur istriku punya istri secantik dirimu. Jawaban istri yang soleh apa? Wahai suamiku, insya Allah kita sama-sama ke surga. Kenapa? Engkau bersyukur mendapati aku bersabar mendapati suami sejelek dirimu. Itu sudah sama-sama ke surga. Apa kata Imran bin Hittan? Aku insya Allah ini perbaikan keturunan. Kata istrinya, bagimu perbaikan keturunan, bagiku ngerusak turunan. Jadi itu tuh konsepnya dua ya, kasih ini bersyukur, bersabar. Makanya ajaban liamril mukmin, orang mukmin itu menakjubkan. Inna amrahu kullu khair, semua urusan orang mukmin itu apa? Baik. Gak ada urusan orang mukmin yang gak baik. Lewat dikasih pandemi Covid. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasul tentang masalah pandemi Covid? Bagi orang beriman apa? Ketika ditanya sama Aisyah, sa'alat Rasulullah SAW anit ta'un. Nabi pernah ditanya sama Aisyah tentang ta'un. Apa kata Rasulullah? Adzabun yab'atullah ala man yasha' ta'un. Apapun nama jenis wabahnya. Di zaman Nabi disebut dengan ta'un. Di zaman Khalifah Umar disebut dengan ta'un amwas. Karena munculnya pertama kali di amwas. Maka disebut dengan wabah ta'un amwas. Kita di Indonesia disebut dengan apa? Covid apa? Gak namanya apa? Wuhan. Kenapa? Karena muncul pertama kali di Wuhan. 19-nya itu tahunnya. Baik, kemudian apa kata Nabi? Itu azab. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah kehendaki, yang diutus oleh Allah untuk menjadi azab bagi orang yang Allah kehendaki. Tapi apa kata Allah bagi orang beriman? Wa rahmatun. Lihat, wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat bagi orang beriman. Namanya musibah itu masih rahmat. Yang bisa mengaplikasikan rahmat bagi orang beriman ini hanya orang Jawa. Mengerti kecelakaan, sih bilang apa? Untung nih, wis ngerti kecelakaan masih ada kalimat. Siapa yang bisa begini? Menjawab. Udah tahu meninggal, untung langsung meninggal. Coba nggak meninggal gimana sakitnya? Ngerti kan? Kakinya patah, untung baru kaki. Pada zaman rahmati Allah ternyata pertama apa yang lebih mulia? Lisanul dzakirun. Nanti kita bahas yang lisan dzakirun. Yang kedua, wa qalbun syakirun, punya hati yang senantiasa bersyukur. Apa? Bagi orang beriman semua urusannya adalah kebaikan. Yang ketiga apa yang mulia? Kata Nabi, harta yang paling utama yang ketiga ini imra'atun mu'minatun tu'inu ala imanih. Punya istri yang beriman yang membantu keimanan suami. Jadi bersyukur bapak punya istri yang beriman. Apa tandanya istri itu beriman? Membantu keimanan suami. Tahajud dibangunin mas, waktunya tahajud. Belum bangun diambilkan air dipercikin. Belum bangun juga. Oh iya benar. Mas panggil apalagi, mas bangun tahajud. Subhanallah Pak. Langsung hilang syaitan itu, hilang ngantuknya. Benar. Istri yang beriman itu yang membantu keimanan suami seperti kisahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu subhanallah bagaimana beliau mengajari membantu suaminya untuk menjadi pribadi yang beriman kepada Allah. Maka istri yang beriman yang membantu keimanan suami itu jauh lebih mulia daripada hanya sebatas punya emas dan perak. Makanya ibu-ibu jadilah istri yang mukminah. Apa tanda istri mukminah itu? Satu kata Rasulullah, idza nadarta ilaiha asarratka. Kalau suami melihat ibu itu menjadikan suaminya itu tenang. Apa artinya? Ibu itu berpenampilan yang terbaik di depan suami. Kalau kata Umar bin Khattab, kalau mau keluar rumah silahkan cari pakaian yang paling jelek. Ini benar. Jangan maca kalau mau keluar rumah. Manten, wis gak usah dress code. Pakai sing ono, daster tutupi dengan apa? Mukennah berangkat.
Tapi kalau di rumah, ini subhanallah, ini hanya ada. Tapi kalau di rumah, asarratka, kalau suami melihat menyenangkan, untuk apa? Agar suami tidak senang ngopi di luar. Kalau suami masih senang ngopi di luar, berarti ada masalah dalam rumah tangga itu. Kopinya sama. Apanya lagi? Kopinya sama, gelasnya sama, sendok buat ngaduk sama. Hanya bedanya di mana? Yang jual itu loh, janda senyum ketika ngaduk, itu yang menjadikan beda warna dan beda rasa. Makanya ibu nanti ketika ngaduk, bismillah sambil senyum, tambahin garam sedikit, bersihkan. Tadi wazaujatun mu'minah. Gimana untuk menjadi wanita salihah? Bantu keimanan suami. Waktunya salat diingatkan. Kalau suami bekerja, WA 10 menit sebelum azan. Mas, duhur kurang 10 menit. Tinggalkan pekerjaanmu, penuhilah panggilan Allah. Bapak digituin sama istri? Ya. Alhamdulillah. Jawabannya apa? WA-nya istri? Ya, pulang mampir di airnya habis. Itu kan sering WA-nya, itu belum mukminah. Baik, kita bahas lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dalam satu kitab ini, dalam satu hadis dikatakan, laqitu, ini hadis dari Ibnu Mas'ud, laqitu lailata usriya bi Ibrahim. Satu ketika Rasulullah ketika usriyah. Usriyah itu artinya Isra. Jadi malam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketemu Rasulullah dengan siapa? Nabi Ibrahim. Faqala ya Muhammad, aqri ummataka minni assalam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turbati dhabatul ma' wa annaha qi'anun wa anna ghrasa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kalimat ini satu ketika Rasulullah itu ketika lagi Mi'raj. Kalau Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra. Sedangkan Mi'raj, apa Mi'raj itu? Dari kata arajah. Arajah itu artinya naik. Seperti kata Allah di Al-Quran, ta'rujul malaika. Para malaikat itu naik dan turun. Kapan? Fi yaumin. Dalam satu hari, yaitu ketika di padang mahsyar, kana miqdaru khamsina alfasana. Satu harinya orang ketika berdiri di padang mahsyar, para malaikat naik turun, satu hari kalau dihitung dengan kehidupan kita 50.000 tahun. Jadi di padang mahsyar itu enggak terlalu lama, sebentar, hanya setengah hari. Cuma setengah harinya kalau dihitung dengan kehidupan kita di dunia, setengah harinya di padang mahsyar sama dengan 25. Kan satu harinya apa? 50.000 tahun. Tidak makan, tidak minum. Allah dekatkan matahari qidamil au itsnain. Maka para bapak, agar punya perlindungan kelak ketika berada di padang mahsyar, biasakan letakkanlah hatinya gantung di masjid. Artinya apa? Salat jamaah ke masjid. Kalau tidak salat jamaah, ada kerinduan, ada penyesalan, insya Allah itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan. Para jamaah dirahmati Allah. Kemudian Mi'raj itu artinya naik. Satu saat ketika sudah naik, Rasulullah lewat langit pertama, ketemu dengan Nabi. Siapa langit pertama? Dengan Nabi Adam. Naik lagi sampai langit yang ke-6, ketemu dengan Nabi Musa. Naik langit yang ke-7, ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah berada di Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, aqri ummataka, wahai Muhammad, aqri ummataka minni assalam, sampaikan kepada umatmu dariku assalam. Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salam kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibat turbah, dan sampaikan Muhammad, sesungguhnya surga itu punya tanah yang datar, punya tanah yang baik. Adbatul ma, punya air yang jernih. Wa annaha qi'anun, dan di dalam surga itu ada tanamannya.
Jadi ada taman-taman plus ada tanaman-tanamannya. Apa kata Nabi ini? Wa anna ghirasaha subhanallah. Sesungguhnya tanaman-tanaman surga itu ditanam dengan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Coba kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini, 4 kalimat ini Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Kalau zikirnya Bapak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tumbuh pohon di surga. Kalau dalam satu hari bisa sampai membaca 100, kalikan berapa hari membaca 100, bisa jadi nanti rumah Bapak di surga di tengah hutan. Enggak di tengah Bang, di tengah kebun. Dan ingat ya, kebunnya surga itu apa kata Allah? Kebunnya surga dikatakan kata Allah apa? Kalau qutufuha daniyah. Di surga itu kebunnya, pohonnya qutufuha daniyah, dahannya yang turun. Kalau mau ngambil mangga nggak usah naik, nggak usah pakai senggek. Kenapa? Pertama, tingginya Bapak nanti seperti Nabi Adam di surga. Berapa? 27 meter. Jadi yang kecil-kecil nggak usah pikir masalah tinggi badan, sudah yakin ibadah dulu, masuk surga Allah jadikan tinggi seperti Nabi Adam. 27. Yang kedua, istri seperti Hawa. Berapa Hawa itu? 17 meter, ada yang mengatakan 16,5 meter. Itu tingginya nanti istri kita di dalam surga. Bidadari-bidadari juga akan seperti itu. Makanya bedanya nikmat surga dengan nikmat dunia. Kalau nikmat dunia itu masih ada usaha untuk menggapainya. Kalau Bapak punya pohon mangga, untuk bisa menikmati mangganya harus naik. Kalau nggak bisa naik yang pakai senggek. Kalau nggak punya pohonnya bisa beli. Tapi kalau di surga qutufuha daniyah, maka sekarang kita beli surga, kita tanam pohon-pohon di surga dengan kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan dalam hadis yang lain, man qala subhanallahil azim wa bihamdi gharisallahu nahlatun fil jannah. Dalam satu hadis riwayatnya At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami' beliau mengatakan, barang siapa yang membaca subhanallah hil azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Ini kan ada dia apa? Doa zikir pagi. Dibaca berapa? 100. Kata Nabi apa? Orang kalau sudah membaca ini, ghurisat lahu nahlatun fil jannah, akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Subhanallah, subhanallah bihamdi. Bayangkan per hari 100, sore 100, 200. Sugih nanti di surga. Punya kebun kurma. Ustaz buat apa? Waktu itu kirim kemana? Gak ada yang beli. Nikmat sudah di surga. Karena di surga itu apa? Orang gak ada orang tidur nanti di surga. Lah kenapa gak ada orang tidur? Rugi kalau tidur. Orangnya kan di surga rekreasi terus. Sedangkan di neraka tidak ada orang tidur karena adab yang terus menerus. Sedangkan di surga itu nikmat yang terus menerus. Maka salah satunya pintu surga dibuka dengan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu kisah, ada hadis lagi juga. Ya Abu Hurairah, malladhi ta'ghrisu. Ada Abu Hurairah tanya, ya Rasul, apa yang menjadi pohon di surga? Qultu ghirasan li. Qala ala adulluka ala ghirasi khairin laka min hadha? Qala bala ya Rasulullah. Qala subhanallah bihamdi, sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah pohon-pohon yang ada di surga. Baik. Maka kemudian jangan pernah tinggalkan kesempatan untuk berzikir. Kapan berzikir? Sudah dijelaskan. Ada zikir ketika habis salat. Apa kata Nabi? Ada kelompok orang-orang miskin ini. Kemudian tak seorang miskin datang pada Nabi sambil berkata begini, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duturi bil ujur.
Ya Rasul, orang kaya itu lebih banyak pahala daripada orang miskin. Ini gambarannya begini, bukan orang miskin itu iri kepada orang kaya dalam urusan duniawi, enggak. Hanya ini berlomba-lomba kebaikan, gak pengen kalau ada yang nyalip tentang masalah kebaikannya. Makanya kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan ini sudah dicontohkan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar itu tidak pernah ketinggalan, tetap lebih dulu daripada perbuatannya Umar bin Khattab. Makanya sampai disebut dengan Abu Bakar. Apa artinya Abu Bakar? Nama aslinya siapa, Pak? Nama KTP-nya, nama KTP. Nama lahir, nama KTP-nya itu Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Hamba Ka'bah ini kan syirik, musyrik. Kok hambanya Ka'bah? Harusnya kan apa? Abdullah. Maka sama Nabi, Abdul Ka'bah ini diganti nama menjadi Abdullah, hamba Allah. Cuma Abu Bakar itu adalah orang yang paling cepat dalam perbuatan kebaikan, bersegera masuk Islam pertama kali dari kalangan sahabat Abu Bakar. Kemudian setelah masuk Islam beliau langsung ke partner-partner teman kerjanya. Kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ini didekati. Kenapa? Karena ketika masih kafir jadi teman bisnis. Baru masuk Islam, datang kepada orang-orang kaya-kaya ini, diajak masuk Islam, akhirnya masuk dalam Islam. Makanya disebut dengan Abu Bakar. Abu itu bapak, Bakar itu artinya bersegera. Jadi kalau ada orang namanya Abu Bakar tapi telat terus, sholat telat, itu salah nama. Jadi Bakar itu artinya bersegera. Kenapa? Berlomba-lomba. Satu ketika, kalau tidak salah, di waktunya peristiwa pemboikotan pemboikotan Bani Hashim di tahun yang ke-7 kenabian, itu diboikot sama orang kafir Quraisy. Yang diboikot itu Bani Hashim. Maka di dalamnya ada siapa? Ada Rasulullah. Di dalamnya juga ada pamannya namanya Abu Thalib. Semua Bani Hashim itu diboikot sampai menjadikan hartanya istrinya Nabi yang bernama Khadijah, yang beliau itu adalah orang terkaya di kota Madinah, di kota Mekah. 2/3 kekayaan kota Mekah itu adalah berada di bawah tanggung jawabnya Khadijah, saudagar kaya, seorang wanita. Tapi dalam waktu menikah hanya 25 tahun bersama dengan Nabi, maka seluruh hartanya itu habis. Makanya sampai Nabi mengatakan nisaul jannati arba'ah, pemimpin-pemimpin wanita di surga itu nanti khusus untuk para wanita dipimpin oleh 4 orang. Kalau saya biasa pakai itu apa? Admin grup WA di surga itu ada 4. Khusus untuk perempuan. Siapa adminnya? Ada Khadijah, ada Asiyah, istri Fir'aun, ada Maryam, ibu dari Nabi Isa, ada Fatimah, putri dari Nabi. Yang paling menarik adalah Khadijah. Kenapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi istri Nabi ketika di kota Mekah itu adalah Khadijah? Karena di kota Mekah penuh dengan ujian, maka dibutuhkan sosok wanita yang keibuan. Meninggalnya di mana Khadijah? Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, siapa yang cocok untuk menjadi istri Nabi? Aisyah. Kenapa Aisyah kok yang dipilih? Karena tekanan kepada Nabi secara langsung fisik sudah berkurang, karena di Madinah sudah banyak kaum muslimin yang masuk Islam. Bahkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah sudah ada kurang lebih 100 kaum muslimin yang masuk Islam, menyambut dan melindungi Rasulullah. Maka yang dibutuhkan di kota Madinah itu adalah ilmu. Maka dicarilah sosok wanita yang cerdas, maka lahirlah namanya Aisyah. Karena Nabi itu, ini memang Aisyah itu pernikahan dari langit. Kenapa kok dikatakan pernikahan dari langit? Karena ketika Nabi tidur itu bermimpi, malaikat datang membawa sebuah nampan. Ketika nampan itu dibuka, ternyata ada fotonya Aisyah. Besok malamnya lagi sampai 3 kali. Jadi kalau bapak mimpi ketemu dengan ini, itu bisa jadi
pernikahan dari langit itu. Cuma jadi masalahnya di mana? Jadi masalahnya Khadijahnya belum wafat. Jadi istri pertamanya belum, jadi nggak berani menyampaikan apa namanya nih ilham ini. Kena nunggu Khadijah gak wafat. Pada zaman rahmat Allah. Apa gambarannya? Orang miskin ini ngomong, ya Rasul, orang kaya itu apa? Mendahului kami dalam urusan pahala. Ini kan nggak adil. Apa kata Nabi? Apa? Kenapa? Kok bisa mendahului? Ini dikatakan di sini, yusallun kama nusalli. Mereka salat, kami salat. Kalau salat di masjid berapa pahalanya? 27. Sama. Orang kaya salat di masjid pahalanya 27, orang miskin salat di masjid 27. Sama pahalanya. Wa yusumun, mereka puasa kama nasum. Orang miskin juga puasa, sama pahalanya. Yang menjadikan perbedaan di mana? Di sini. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Perhatikan apa? Orang miskin nggak bisa. Ini kan kita sudah didahului nih, ibu-ibu yang masak belakang. Diambil ibu semua pahalanya. Subhanallah. Makanya di surga itu kata Rasulullah, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu ghurafa, banyak kamar. Yang paling menarik di surga itu ada kamar apa kata Nabi? Yura dhahiruha min butuniha. Ada kamar yang di surga itu kalau orang di luar kamar dalamnya kelihatan. Wa butuniha min duhuriha, dan kalau orang itu berada di dalam kamar luarnya kelihatan. Apa ini? Kayak rumah kaca. Jadi lihat ke dalam ketok, lihat keluar tuh kelihatan. Subhanallah. Ada sahabat Nabi namanya Abu Malik Al-Asy'ari berkata, "Ya Rasulullah, liman andaha? Itu untuk siapa ya Rasul? Surga kamarnya yang unik itu." Kata Nabi, untuk siapa? Pertama, liman atabal kalam, bagi orang yang istiqamah menjaga lisan-lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, wa mut'imul ji'an, ini yang diambil ibu-ibu ini. Maka kamar-kamar yang tadi kamar apa? Kaca, ini ibu-ibu di sini. Apa? Bagi orang-orang yang senang ngasih makan kepada orang yang lapar. Kebetulan kita belum sarapan, pas momennya ini. Subhanallah. Dan ini ada dakwah. Nabi itu ketika dakwah pertama kali setelah, kan Rasulullah itu tingkatan dakwahnya berapa? Tingkatan dakwah Nabi pertama, dakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Al-Alqam. Maka markas itu disebut dengan Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Al-Arqam. Setelah 3 tahun berlalu, turun ayat lagi. Apa perintahnya? Wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, sekarang sudah saatnya engkau kasih peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu, keluarga dalam. Apa media yang dipakai sama Nabi? Undangan makan-makan. Jadi Bapak takmir nanti kalau ada pengajian, jangan pengajian undangannya. Undangan makan-makan. Sebelum makan dikasih ceramah dulu. Sama Nabi begitu, Pak. Diundang hadir 45 orang. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Talib, ada Abbas, ada Hamzah. Sama dengan anak-anak dari paman-pamannya dan anak dari bibik-bibiknya. Karena Rasulullah itu punya 9 paman, 6 bibi. Karena Abdul Muthalib punya 16 anak, 10 laki, 6 perempuan. Anak-anak dari pamannya juga ikut hadir. Maka medianya dipakai dengan apa? Undangan makan-makan. Tapi ini hanya sebatas pengantar. Setelah orang itu hatinya terbuka, makan-makannya dihilangkan, baru tinggal apanya? Kajiannya. Yang jadi masalah, Kak Lali ambil makan-makannya, ini jadi masalah. Kalau nggak ada makan nggak, nah, ini jadi masalah. Apa kata Rasulullah? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ini bukankah, ini untuk orang miskin, bukankah aku sudah beritahukan kepada kalian bahwa setiap perbuatan baik itu apa? Sedekah. Apa itu? Subhanallah, sedekah. Allahu Akbar,
sedekah. Alhamdulillah, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Amru bil ma'ruf, nyuruh orang berbuat baik, sedekah. Wa nahyu 'anil munkar, sedekah. Bahkan kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan mendatangi istrimu itu juga sedekah. Bayangkan, perbuatan sederhana. Makanya nikah itu ibadah. Kenapa? Karena gerakan apapun, aktivitas dalam rumah tangga itu bernilai ibadah. Seorang istri lagi nyuci sambil kalimat astagfirullah, astagfirullah, sedekah. Tapi jangan astagfirullah, astagfirullah. Ya kayak emosi. Ternyata apa? Ini juga sama. Bahkan kemudian kata Nabi di hadis yang lain, ketika perbuatan orang miskin sedekahnya ini sudah masyhur, dengar juga orang kaya melakukan yang sama. Zikir iya, sedekah juga iya. Akhirnya komunitas orang miskin datang lagi pada Nabi. Ya Rasul, amalan kami ketahuan sama orang kaya. Ini sedekahnya orang miskin kan Rasul, tapi orang kaya sedekah harta bisa, sedekah dengan zikir juga bisa. Terus gimana ya Rasul? Baru Nabi membaca salah satu firman Allah itu. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi nggak harus sama orang kaya bisa sedekah dengan zikir. Orang miskin bisa sedekah dengan zikir. Maka jadikan zikir ini aktivitas sebelum kita aktivitas keseharian, dan jadikan sebagai pembuka pintu surga. Salah satunya zikirnya Fatimah sama sahabat Ali bin Abi Thalib ketika sudah berbaring di tempat tidur. Ketika beliau berbaring di tempat tidur, apa yang dibaca? Bapak Ibu kalau baring di tempat tidur kan baca apa? Sebelum doa, sebelum apa doanya mau tidur? Allahumma barik lana apa dah mau tidur? Bismikallahumma ahya. Kalau yang dari Nabi, teksnya dari Nabi bukan gitu. Dibalik. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ingat, bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku akan mati, wa ahya, dan dengan namamu besok aku akan bangun. Tapi kalau ibu, bapak yang baca bismikallahumma ahya, amut besok. Ini kan bismikallahumma ahya, dengan namamu ya Allah aku hidup, wa amut, mati. Matinya kapan maksudnya di situ? Kan enggak, maksudnya yang dipakai mati kan tidur kan. Berarti kalau bismikallahumma ahya bismika amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati, subuhnya wis gak bangun. Makanya ganti yang dari Nabi, lebih pendek. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini lafaz dari Nabi sumbernya, bismikallahumma amutu wa ahya. Apa kata beliau? Ketika beliau mau tidur, sudah berbaring di tempat tidurnya, maka beliau membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ini amalan yang tidak pernah ditinggalkan sama Fatimah sama sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadikan contoh istiqamah agar insya Allah kelak kita masuk surga dan rumah-rumah kita penuh dengan pepohon-pepohonan surga. Insya Allah kutufuha daniyah, rezekinya di surga memang tunduk ranting-rantingnya yang turun. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Habis sholat jangan langsung Allahumma lantas jalan, jangan. Allahumma antas salam. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, ditutup dengan ayat kursi. Setelah ayat kursi ditutup dengan triqul. Karena ayat kursi itu kalau dibaca habis salat maka tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ketemu lagi 3 bulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.